Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyandi S. Maulana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pamulang. Kelas saya yaitu 03-006. Di sini saya ingin menjelaskan hasil PPT diskusi saya, yaitu diskusi tentang siklus pengajian kelompok 10. Yang pertama ada, apa itu siklus pengajian? Siklus pengajian merupakan aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang berulang dengan pengelolaan karyawan. Lalu, gambar di bawah ini merupakan hubungan proses pengajian dengan subsistem lain dalam sistem informasi perusahaan. Terdapat 4 siklus pada gambar di bawah, yaitu yang pertama itu ada update master data, lalu yang kedua ada validasi data jam kerja dan kehadiran karyawan, lalu yang ketiga ada menghitung gaji karyawan, dan keempat membayar gaji. Ada 3 sumber input utama yang menjadi bagian proses pengajian. Yang pertama itu ada sumber input sistem pengajian. Ada beberapa sumber inputnya, yaitu pertama personal HRD, data recruitment, lalu ada pemberhentian, kenaikan pangkat, gaji, promosi. Lalu yang kedua, yaitu ada departemen lain, info jam kerja, karyawan, biaya tenaga kerja, per departemen atau produk, Direktorat Jenderal Pajak, DJP, aturan perpajakan, dan terutama PPh pasal 21. Lalu yang kedua, ada proses penggajian. Perhitungan gaji mengacu pada peraturan perusahaan dan perpajakan sistem. Penggajian harus siap dimodifikasi bila ada aturan baru. Output utama yaitu slip gaji dan transfer bank ke karyawan. Data penggajian berfungsi ganda untuk laporan keuangan manajemen dan kepatuhan pajak. Lalu yang ketiga, sumber inputnya itu ada siklus pengajian, 4 aktivis utama. Yang seperti tadi saya jelasin, ada 4 aktivisnya, yaitu update master file, pengajian, validasi data jam kerja dan kehadiran, menghitung gaji berdasarkan jam kerja, upah tetap, tambahan lembur, komisi atau bonus penjualan. Pembayaran gaji dilakukan via bank transfer, memastikan tepat antara jumlah dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Bunga Masinta Ulipas 1000. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi milik kelompok saya. Selanjutnya kita akan membahas pendokumentasian proses dan perekaman data. Yang pertama ada update master data penggajian. HRD secara periodik memperbarui master tabel gaji. Data yang terupdate adalah karyawan baru, karyawan keluar, kenaikan gaji, perubahan PTKP, dan perubahan tarif PPh pasal 21. Yang kedua ada validasi data jam kerja dan kehadiran. Data kehadiran sangat penting untuk siklus penggajian. Karyawan harian menggunakan time card untuk mencatat jam masuk dan pulang. Karyawan tetap atau staf presensi manual oleh supervisor. Karyawan bagian penjualan, gaji pokok, komisi, bonus sesuai produk yang dijual. Bonus tambahan diberikan bila penjualan melebihi target. Diperlukan sistem yang menghubungkan data absensi dengan informasi penjualan agar akurat. Selanjutnya ada diagram aktivitas proses penggajian. Di situ ada 5 kolom. Yang pertama ada kepala bagian, yang kedua bagian penggajian, yang ketiga controller, yang keempat kasir, yang kelima bank. Di bagian pertama kepala bagian adalah memvalidasi data kehadiran dan jam kerja dari time card, membuat laporan kehadiran dan juga jam kerjanya. Bagian yang kedua bagian penggajian, melakukan verifikasi laporan kehadiran dan jam kerja, menghitung gaji dan upah beserta PPh pasal 21-nya. Yang ketiga menyiapkan slip gaji dan upah. Yang keempat mengupdate master tabel gaji dan upah. Yang kelima mengentry data penggajian. Yang ketiga ada controller, mereview dan menandatangani register gaji dan upah. Yang keempat ada kasir, melakukan transfer bank untuk pembayaran gaji. Yang kelima ada bank, yaitu memvalidasi dana dan dana transfer. Yang terakhir output, ada slip gaji dan upah, register gaji dan upah, buku transfer, laporan gaji dan upah per bulan. Selanjutnya ada menghitung gaji. Perhitungan gaji dimulai dari verifikasi absensi atau time card untuk menentukan gaji pokok atau upah per jam atau gaji bulanan, setelah ditambah lembur, komisi, bonus, dan insentif. Dilakukan potongan BPJS, JHT, serta PPh 21. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP, sehingga diperoleh gaji bersih atau take home pay. Teman-teman bisa lihat contohnya pada gambar 1.4.
Selanjutnya, membayar gaji. Setelah controller otorisasi register gaji, dokumen diserahkan ke kasir untuk melakukan transfer. Sistem menghasilkan file data karyawan berisi nama, nomor rekening bank, dan jumlah gaji yang ditransfer. Bank memvalidasi transfer, lalu bukti transfer diserahkan ke bagian penggajian. Bisa teman-teman lihat pada gambar 01.5, itu adalah bagian penggajian. Lalu di gambar 01.6 itu merupakan rincian pembayaran kegajian. Contoh pencatatannya tuh ada beban gaji dengan kode 5400 di debit senilai 5.769.000 dan juga yang dikredit ada kas dengan kode 1000 di kredit dengan nominal Rp5.769.000. Setelah transfer gaji, petugas melakukan posting ke buku besar. Data masuk ke tabel. Transfer buku besar bisa teman-teman lihat pada gambar 01.7 dan pembayaran gaji pada gambar 01.8. Bagian penggajian berkewajiban menyetor PPh pasal 21 yang sudah dipotong ke kantor pajak. Pemotongan tersebut harus dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadra Pungki Ardiansyah. Materi selanjutnya ada risiko dan pengendalian. Di sini ada update master data pengajian. Hanya bisa dilakukan oleh bagian personalia. Tujuannya mencegah akses sembarangan dan menjaga validitas data. Perubahan meliputi karyawan baru, keluar maupun perubahan gaji. Data direview dan disetujui agar tetap akurat. Dan yang kedua ada validasi data jam kerja dan kehadiran. Data absensi yang tidak akurat bisa menyebabkan biaya tenaga kerja lebih tinggi atau merugikan perusahaan. Teknologi absensi atau access card atau fingerprint dan lain-lain membantu mengurangi risiko. Validasi memastikan laporan jam kerja benar atau sesuai kebijakan. Lanjut, kita ada risiko dan pengendalian. Sini ada perhitungan gaji. Risiko kesalahan dapat dicegah dengan distribusi slip gaji ke karyawan. Karyawan bisa cek kesesuaian gaji yang diterima. Hasil perhitungan gaji juga dipakai untuk laporan manajemen dan kepatuhan pajak. Yang kedua ada pembayaran gaji. Risiko pencurian dana dicegah dengan pemisahan tugas antara kasir atau bagian pengajian. Semua transfer bank harus dilengkapi dokumen pendukung. Selanjutnya kita ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana sistem absensi berpengaruh pada perhitungan gaji dan laporan keuangan? Dan pertanyaan kedua, mengapa pengajian dan kasir harus dipisah dan apa risikonya jika tidak? Pertanyaan ketiga, mengapa sistem pengajian harus segera disesuaikan dengan aturan pajak baru? Dan yang keempat, bagaimana cara menghubungkan absensi karyawan penjualan dengan bonus target? Yang kelima, mengapa register gaji perlu ditandatangani controller sebelum pembayaran? Dan yang keenam, bagaimana penggajian dapat dipakai untuk menilai produktivitas tenaga kerja? Yang ketujuh, apa akibat jika semua karyawan bisa mengakses master file gaji? Dan yang ke-8, bagaimana hubungan siklus penggajian dengan akuntansi perusahaan? Yang ke-9, bagaimana slip gaji bisa menjadi alat pengendalian internal? Yang ke-10, jika gaji terlambat karena abang, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mengendalikannya? Dan di sini ada jawabannya. Jawaban pertama, absensi yang akurat membuat gaji dihitung benar sehingga biaya tenaga kerja dalam laporan keuangan sesuai kenyataan. Dan nomor kedua ada agar mencegah kecurangan. Jika digabung, pegawai bisa menambah gaji fiktif lalu mencairkan uang sendiri. Dan yang nomor 3, karena keterlambatan bisa menyebabkan salah potong PPh 21 dan berakibat denda atau sanksi. Dan yang keempat, dengan mengintegrasikan data kehadiran dan laporan penjualan sehingga bonus dapat diberikan. Dan yang kelima, supaya ada otorisasi memastikan gaji yang dihitung benar dan tidak ada manipulasi. Dan nomor keenam, ada laporan gaji menunjukkan biaya tenaga kerja per departemen yang bisa dibandingkan dengan hasil kerja. Dan yang nomor 7, bisa terjadi manipulasi data seperti penambahan karyawan fiktif atau perubahan gaji ilegal. Dan nomor 8,
Siklus ini menghasilkan data biaya tenaga kerja yang mempengaruhi laba rugi, neraca, dan pajak. Dan yang ke-9, slip gaji memungkinkan karyawan memeriksa gaji dan potongan menjadi verifikasi silang bagi perusahaan. Dan nomor 10, bagian kasir dan penggajian dengan kontrol berupa validasi transfer dan rekonsiliasi rutin dengan bank. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.